Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid darin amin. Wa kharaja bi sayyibin bi wat'in muzalatul bikarati bi nahwi usbu'in. Fa hukmuha hukmul bikri fil iktibai bis sukuti. Terkeluar dengan balu sebab wato, perempuan yang hilang keperawanan sebab jari. Hukum perempuan itu seperti hukum perawan. Fil iktifai bis sukuti, dalam hal cukup dengan berdiam ba'dal istidani, sesudah dipintai izin. Masalah semalam ya kah, bahwasanya seorang yang balu itu wajib dipintai izin oleh walinya apabila hendak menikahkan dengan seorang laki-laki pilihan oleh walinya. Umpama abah hendak mengawinkan anak bebiniannya, tapi anak ini sudah balu nih lah, sudah balu biasanya. Maka si abah tadi harus minta izin karena anak ini balu sudah statusnya. Adapun gadis, abah bisa memaksa. Tapi selain daripada abah, kadakawa memaksa. Kalau abah bisa memaksa, abah kai bisa memaksa mengawinkannya dengan laki-laki yang sepadan dengannya, yang memang sepas dengan dia. Tapi kalau selain abah, itu kadakawa memaksa. Jadi hendak mengawinkan anak gadis harus dipintai izin. Apakah izin itu harus dijawab dengan ya? Diamnya pun ketika dipintai izin dianggap ya. Jadi kalau ditakuni, akankah ikam kakak kawinakan lawan kawan kakak itu, berdiam aja, nah itu sudah dianggap ya tadi ya kan. Nah lalu di sini masalahnya apa? Ada juga orang balu tapi balunya balu diulah-ulah, balu sebab jiriji tadi ya kan, atau bekas insiden tertentu tahan teka ya, kalau bersepeda nih ya kan, banyak rabah tahan tak burit ya kan, pecah perawan. Nah maka hukumnya apa? Hukumnya masih hukum perawan juga, yang artinya juga bila inya diamnya pun dianggap izin ketika dipintai izin. Wa yundabu lil abi wal jaddi istidanu al bikril balighati tatyiban li khatiriha. Disunnahkan bagi ayah dan kakek itu meminta izin kepada gadisnya yang sudah baligh demi atau karena membaguskan perasaannya. Amma saghiratu fala idna laha. Adapun anak gadis yang belum baligh, masih saghirah, maka tak ada hak izin bagi dia. Kada boleh dikawin-kawinakan ya. Maksudnya kada diasi bila bana memberi izin, kada diasi. Tapi bisalah dikawinkan, bisa kalau abahnya langsung atau kainya langsung. Tapi kalau ding sanaknya kada kawa ya kah, menending sanaknya hendak menengawinakan adingnya yang belum balik, kada kawa, karena kekanakan yang belum balik itu maslubul ibarah, yang penderannya itu tidak dianggap atau kada diasi. Wabuhitha nadbuhu fil mumayyizati. Telah dikaji kesunatannya pada wanita yang mumayyiz. Wa li ghairihima al-ishhadu 'alal idni.
Dan bagi selain daripada keduanya itu, maksudnya selain daripada abah dan kakek, sunat mempersaksikan atas izinnya. Apabila si anaknya mengasih izin, maka cari 2 orang. Nah, ikam melihatlah, nah ikam jadi saksilah bahwa si anakku ini telah memberikan izinnya kepada aku untuk mengawinkan dengan laki-laki si ini ngarannya. Nah, ya kan? Itu sunnah dicariakan saksi. Saksi apa? Bukan saksi nikah, saksi izin. Ini baru saksi izin. Habis. Far'un law a'taqa jama'atun amatan usturita ridha kullihim fayuwakkiluna wahidan minhum aw min ghairihim walau arada ahaduhum. Itu ada banyak kan? Walau itu kan banyak ada adalah walau arada ahaduhum ayyatazawwajaha zawwajahul baquna ma'al qadhi. Titik disitulah. Jika memerdekakan satu kelompok orang akan seorang wanita budak, maka disyaratkanlah ridho masing-masing mereka. Maka mereka bisa mewakilkan kepada satu di antara mereka atau dari selain daripada mereka. Titik. Dan jika menghendaki salah seorang mereka untuk menikahi itu budak yang tadi dimerdekakan, maka bisa dikawinkan orang-orang yang tertinggal. Maksudnya kawan-kawan yang tadi, partner-partner yang memerdekakan. Maksudnya ginilah, 3 orang patungan, berkumpulan Bapak mau kumpulan gini membebaskan seorang perempuan dari status budak. Kumpulan kan ngarannya itu akhirnya semuanya disebut mu'tik. Semuanya namanya disebut orang-orang yang memerdekakan. Nah, di dalam ketentuan masalah perwalian, mu'tik ini ada dapat hak perwalian. Tapi dia bukan korobat, itu wanita. Tidak ada hubungan darah padahal ya kah? Sebabnya dia pernah memerdekakan. Mirip-mirip paraid. Paraid kan kalau memerdekakan budak ya kalau, maka yang memerdekakan itu disebut asobah juga. Satu saat bisa mendapatkan warisan sebab dia pernah memerdekakan budaknya. Nah, mirip ini, tapi ini masalahnya bukan masalah warisan tapi masalah perwalian. Sekalinya di antara yang bertiga ada yang menghendak undaji mengawininya aja ya kan. Lalu maka yang walinya adalah 2 orang yang tersisa. Maka zawwajahul baqun, maka mengawinkan akan dia oleh orang-orang yang tersisa. Ma'al qadhi, bersama dengan tuan qadhi. Fa'in mata jami'uhum kafaridho kulli wahidin min asobati kulli wahidin. Jika telah mati semuanya, maka cukuplah ridho atau restu setiap satu dari asobah masing-masing satunya. Titik. Walau ijtama'a adadun min asabatil mu'tiki fi darajatin jaza an yuzawwijaha ahaduhum biridhaha wa in lam yardal baquna. Jika berhimpun sejumlah daripada asobah orang yang memerdekakan, berkumpulnya dalam tingkatan yang sama, maka boleh bahwa mengawinkan perempuan itu oleh salah seorang mereka dengan ridho si perempuannya, meskipun tidak meridhoi orang-orang yang tertinggal. Terus habis itu telah masalah wali nasab. Summa ba'da faqdi asobatin nasabi wal wala'i qadin. Kemudian sesudah
tidak adanya asobah nasab, wal wala'i, tidak adanya asobah wala, yaitu tuan yang memerdekakan atau orang yang pernah memerdekakan. Selanjutnya adalah qadi, tuan qadi, auna ibuhu, atau wakilnya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu waliyu man la waliyalah. Sultan adalah wali wanita yang tidak memiliki wali. Jadi bebinian yang walinya sudah kededa lagi, maka walinya berpindah kepada pemerintahan setempat. Nah, berarti inya mengadukan urusannya, perkaranya ke pengadilan ya Pak, atau urusan agama. Wal muradu man lahu wilayatun minal imami wal qudati wa nuwabihim. Nah, yang dimaksud dengan sultan di sini orang yang punya wilayah, punya tugas kuasa berupa imam, pemimpin tertinggi. Bisa itu dimulai daripada presidennya yang sahnya nih, gubernurnya atau bupatinya, wal qudat, maupun tuan qadi, wa nuwabuhum, dan wakil-wakil mereka. Fayuzawwiju ayil qadi bikuf'in la bighairihi balighatan kainatan fi mahalli wilayatihi halatal aqdi. Maka bisa mengawinkan oleh tuan qadi dengan laki-laki sepadan, jangan selainnya, akan wanita yang sudah baligh yang berada di tempat wilayah tugasnya saat akad itu. Jadi si coding ini kawa mengawinkan apa? Kawa mengawinkan bebinian yang masuk dalam wilayah tugasnya. Nah iya tak, bila kita mengurus nikah, mengurus kawin, pasti KUA-nya tuh KUA bebiniannya, ya kan? Karena kenapa jadi KUA bebiniannya kada KUA lakiannya? Karena ini menyangkut masalah perwalian kena. Jadi harus memakai wilayah bebiniannya. Pama ikam Martapura nih lawan Mataraman, maka KUA-nya makai KUA Mataraman bebiniannya. Kalau biniannya Martapura, berarti KUA Martapura. Kenapa jarak ya? Bebinian itu. Jadi kodi yang berfungsi itu kodi yang si wanita itu ada di dalam wilayah tugasnya. Bila kodinya pakai kodi lelakiannya, nah binian itu kan di luar daripada wilayah tugasnya, artinya bukan tanggung jawab inya, atau bukan wewenang inya. Walau mujtazatan bihi, walaupun wanita itu sekedar melintas di tempat wilayahnya. Wa in kana idnuha lahu wa hiya kharijatun, meskipun tadinya izin dia kepada qadi sewaktu dia masih di luar daerah. Amma idza kanat kharijatan an mahalli wilayatihi halatahu fala yuzawwijuha. Adapun apabila wanita itu di luar daripada tempat wilayah tugasnya ketika berakad, maka tidak bisa dia mengawinkan itu perempuan. Jadi wali yang walinya itu adalah qadi itu hanya bisa mengawinkan wanita yang berada di dalam wilayah tugasnya.
Wa in adinat lahu qabla khurujiha minhu, meskipun wanita itu telah mengizinkan bagi tuan kodi sebelum dia wanita keluar dari tempat wilayah itu. Au kana huwa fihi, atau meskipun dia laki-laki, atau meskipun dia mempelai laki-laki berada di dalam tempat wilayahnya. Walaupun lakiannya berada di tempat wilayah itu tuan kodi, kenapa jadi tidak bisa mewali wanita yang di luar daripada tempat wilayah? Li'annal wilayata 'alaiha la tata'allaqu bil khatibi, karena wilayah kewalian, karena kewalian itu atas itu perempuan tidak berkaitan kepada laki-lakinya. Wa kharaja bil balighati al yatimatu, terkeluar dengan kata-kata baligh yang sudah dewasa. Wanita yang belum baligh atau yatimah sebutannya. Yatimah ini maknanya lah wanita yang tidak baligh. Fala yuzawwijuhal qadhi, maka tidak bisa mengawinkannya tuan qadhi. Walau hanafiyan lam ya'dan lahu sultanun hanafi, walaupun bermazhab Hanafi yang tidak mengizini dia oleh penguasa yang bermazhab Hanafi untuk mengakad nikah. Wa tusaddaqul mar'atu fi da'wal bulughi bihaidin aw imna'in bila yaminin. Kan ceritanya tadi yang bisa dikawinkan oleh tuan kodi, wali kodi adalah wanita yang balik. Lalu ada wanita yang ngaku-ngaku balik, yang apa ceritanya? Dibenarkanlah wanita dalam mengaku-ngaku balik. Bisa baliknya itu bihaidin, balik sebab haid, datang bulan, au imna'in, atau masturbasi, bila yaminin, tanpa harus bersumpah. Kalau binian ngaku balik langsung dipercaya. Kenapa? Idla yu'rafu illa minha, karena tidak bisa diketahui kebalighan itu kecuali dari si perempuan. Kita itu lebih tahu diri kita sendiri. Yang sudah balik lah aja. Kalau orang pada sudah, langsung aja kita percaya, karena tidak ada yang tahunya kecuali diri sendiri. La fi da'wal bulughi bisinni illa bibayinatin, tidak bisa dalam mengaku-ngaku balik sebab umur, karena balik itu kan binian ini 3 ya kah? Bisa datang bulan, bisa imna, keluar air mani maksudnya, bisa juga dengan usia atau sampai umur 15. Bila bebinian tadi ngaku balik lantaran umur sudah sampai 15, itu tidak bisa dibenarkan kecuali kita buktikan melewat aktanya, lahir berapa, takuni lahir berapa, atau lihati data kelahirannya. Bila dihitung sekalinya memang 15, baru bisa dipercaya. Illa bibayinatin, kecuali dengan keterangan 2 saksi khabiratin, yang mengetahui, tadhkuru adad sinin, yang dia menjelaskan jumlah tahunnya. Ya harus ada saksinya ya kan? Jadi bisa juga saksinya itu 4 ikung babiniannya ya kan? Kemudian lagi apa? Wa adamu waliha wallahu subhanahu wa ta'ala